Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Aditya Manalu. Saya adalah salah satu peserta latihan dasar CPNS pada Kementerian Agama, Angkatan 5, Kelompok 2, dengan tutor Bapak Haji Rahmansyah Ritonga, SEAK MAP, berasal dari IAKN Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal pada agenda 1, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Agenda 1 berisikan 3 materi yang utama, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi wawasan kebangsaan ini, peserta mempelajari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia hingga mencapai titik puncak kemerdekaan Indonesia, serta menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Led Star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan juga sebagai wawasan pokok bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai sumber hukum tertinggi bagi segala produk hukum di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai falsafah dan semboyan hidup bangsa yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. NKRI bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Juga mempelajari berbagai simbol negara Indonesia. 1. Bendera. Bendera Indonesia adalah sang merah putih. 2. Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Adapun tujuan mempelajari wawasan kebangsaan adalah supaya kita sebagai aparatur sipil negara dapat turut serta menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu analisis isu kontemporer. Dalam materi ini, peserta mempelajari tentang isu-isu strategis yang sedang hangat dan berkembang di dalam masyarakat, seperti korupsi, terorisme dan radikalisme, narkoba, money laundry, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Dalam menganalisis isu-isu strategis yang tadi, peserta juga mempelajari teknik analisis isu. 1. Teknik tapisan isu. 2. Teknik analisis isu dan analisis kesenjangan isu. Teknik tapisan isu terbagi atas 2, yaitu AKPK dan USG. AKPK yaitu aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sedangkan untuk alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG. USG terdiri dari urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjut.
Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara segera. Teknik analisis dibagi atas beberapa cara, yaitu mind mapping, fishbone diagram, matrix, SWOT, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir dalam agenda 1 yaitu kesiapsiagaan bela negara. Pada materi ini, peserta akan mempelajari 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kelima nilai bela negara tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mencintai produk dalam negeri, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab pada pekerjaan, melakukan olahraga dalam menyehatkan fisik, serta membangun kerjasama yang baik dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang siapa yang akan menjadi relasi kita. Demikian pemaparan learning journal saya pada agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Akhir kata, sampai jumpa kembali dan terima kasih.